Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya, Presiden kentut hukumnya apa? Ini ada aja juga sih netizen ini. Jadi mungkin begini, mungkin kalau diibaratkan dalam sholat gitu, menjadi imamnya, presiden itu imam, maka kalau presiden kentut atau imam kentut, ya dia harus mundur. Harus mundur. Nah, karena apa? Sholatnya sebagai imam sudah tidak sah. Ini saya kira perumpamaan paling gampang, perumpamaan yang tidak perlu mikir panjang gitulah kira-kira ya. Jadi sekali lagi kalau ada pertanyaan presiden kentut atau presiden yang sedang menjadi imam itu kentut, itu apa hukumnya? Mundur. Nggak ada cara lain. Mundur, menyamping, bergeser, ambil wudhu, posisi imam atau posisi wakil atau posisi imam tadi ya, itu digantikan oleh orang di belakangnya. Jadi posisi posisi presiden itu kalau kentut atau batal memimpin, ya dia harus mundur dan digantikan oleh orang di belakangnya atau wakil presiden di belakangnya. Begitu doang. Segampang itu menjelaskannya. Teman-teman yang bertanya, netizen nih yang bertanya-tanya itu begitu. Jadi nggak usahlah pakai teriak-teriak demo, pakai dalil apa, apalagi dalam sholat nggak boleh. Saling ngobrol, saling yel-yelan, malah batal semua. Jadi gitu teman-teman, saudara-saudara sekalian. Apa hukumnya presiden kentut? Apa hukumnya presiden kalau melanggar aturan? Ya satu aja, nggak ada cara lain, mundur. Tetapi kalau imam kentut, imam sholat kentut kemudian tidak mengaku, nah itu jadi masalah. Nah, lagi-lagi ini juga ada yang bertanya, kalau presiden kentut kemudian bau, tetapi makmumnya, ada sebagian makmum yang bilang, enggak kok, enggak bau kok. Mana ada kentutnya presiden bau. Kentutnya kan wangi. Kalau sudah kayak gini, udah dunia ini udah terbalik-balik, dunia ini sudah mau kiamat aja. Barangkali ini perumpamaan buzzer hari-hari ini, di mana presidennya kentut dan tahu kalau presidennya kentut, tetapi si buzzer itu bilang, wah kentutnya nggak apa-apa kok, nggak membatalkan kok. Kentutnya presiden ini bahkan baunya harum, wangi, sehingga nggak perlu mundur menjadi imam. Waduh, kalau sudah kayak begini. Dan itu kemudian diyakinkan kepada jamaah lain atau makmum lain. Dalam hal ini kalau presiden diumumkan kepada, dan karena dia ahli bicara, ahli meyakinkan, ya yang lain jadi percaya. Karena ada yang bilang, sebuah kesalahan atau sebuah dosa itu kalau diucapkan dan diulang beribu-ribu kali, maka orang lain itu juga percaya. Sebaliknya, sebuah kebenaran diucapkan berkali-kali, diucapkan hanya sekali, tetapi orang lain jadi tidak percaya. Ya, jadi ini sekali lagi, ini kalau mengumpamakan kondisi hari-hari ini,
di negeri kita tercinta yang lagi memang yang ribut atau yang lagi umyak itu golongan elit atau golongan atas atau teman-teman terpelajar. Kawan-kawan yang di desa-desa, kawan-kawan yang kebanyakan sebagai penghuni bumi Nusantara ini, mohon maaf, mereka tidak mikirin, terserah mau siapa presidennya, terserah mau gimana negara ini juga terserah, karena memang nggak punya kemampuan berpikir sampai sana dan tidak sempat mikir. Bagaimana mau mikir? Misalnya cari pupuk mahal, ini kalau petani. Bagaimana mau mikir kalau nelayan? Ombaknya sedang tinggi, solar mahal, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi inilah yang sedang menjadi problematika masyarakat Indonesia yang lagi menuju Pilpres. Nah, jadi sederhana kok. Bahkan di dalam sholat juga diumpamakan. Untuk menjadi imam itu harus yang bacaannya itu baik dan benar. Kalau bacaan sholatnya masih gerutal-geratul, ya mbok sadar dirilah. Jadi mengerti, berkaca diri, nggak usah jadi imam. Ini perumpamaannya juga begitu. Lah ngomong aja di depan umum, si salah satu cawapres ngomong di depan umum masih kayak begitu. Bahkan cenderung ingin segera lari kalau sedang diwawancara wartawan. Lah kok memaksakan diri menjadi imam kalau sholat, tetapi kalau bernegara menjadi pemimpin presiden atau wakil presiden, ya kan ngeri kalau cara berpikirnya begini. Bahkan jadi imam atau jadi pemimpin di dalam sholat itu juga harus orang yang alim, artinya di antara sekian jamaah atau di antara sekian rakyat, dia setidak-tidaknya paling alim lah, tetua, tokoh yang menjadi panutan. Nah, bagaimana dengan anak muda unyu-unyu yang belum menjadi panutan kemudian menjadi imam? Bacaannya belepotan. Nah, ini kan mohon maaf, ini jadi masalah saya kira. Jangan-jangan nanti ketika membaca salah satu surat muter-muter aja. Misalnya surat Al-Kafirun gitu, muter-muter sampai jamaahnya ada yang emosi. Takutnya nanti ambil sandal dilempar ke imamnya gitu. Ya, khawatirnya nanti rakyat juga ada yang marah dan tidak sabar kemudian melakukan sesuatu yang di luar nalar akal sehat. Jadi begitu saudara-saudara, filosofi imam, filosofi presiden dalam, apalagi ini presiden dan wakil presiden yang memimpin sebuah negara dengan 250 juta lebih penduduknya atau makmumnya. Kita nggak bisa bayangkan kalau kemudian seorang imam atau seorang presiden kemudian kentut, tapi dia ngeyel melanjutkan sholatnya, melanjutkan kepemimpinannya. Kentut disimbolkan sebagai melanggar konstitusi, melanggar etika, dan melanggar tata krama yang berlaku. Jadi kalau hukum di dalam sholat ya harus mundur, sederhana. Tapi kalau hukum dalam bernegara sebenarnya juga sudah diatur, hanya pura-pura nggak tahu atau
ada bagian kelompok buzzer tadi atau kelompok manusia yang kalau presidennya kentut itu tetap dianggap harum baunya itu. Ini masalah memang. Terus terang ini manusia-manusia seperti ini harus disikat aja. Harus dilawan. Begitu teman-teman. Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.